Ya, shalom semuanya. Kita akan belajar firman Tuhan dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dari eksposisi surat 1 Petrus. Dan hari ini kita ada pada bagian yang ke-12 dan temanya adalah kelahiran kembali dan pertumbuhan rohani. Kelahiran kembali dan pertumbuhan rohani. Nah, mari kita melihat teks kita sudah memasuki pasal 2 sekarang. Jadi kita membahas pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita perhatikan bunyi ayat ini ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin agar air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada pelajaran kali lalu, pada pelajaran yang atau bagian yang ke-11, kita sudah membahas soal masalah kelahiran kembali. Dan kelahiran kembali itu menjadi dasar supaya orang bisa hidup mengamalkan kasih persaudaraan. Dan kalau saudara masih ingat poin kita kali lalu, saya membahas beberapa hal terkait dengan kelahiran kembali. Yang pertama adalah kita membahas apa yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itu adalah sebuah pengalaman rohani di mana seseorang menerima hidup baru dari Allah, dan itu berbeda dengan kelahiran secara jasmani atau kelahiran secara fisik. Yang kedua, siapa yang melahirkan kita kembali? Pihak Allah sendiri yang melahirkan kita kembali. Ya, kita tidak berbuat apa-apa supaya kita dilahirkan kembali. Sama seperti kita juga tidak berperan apa-apa pada waktu kelahiran jasmani kita. Jadi pihak Allah dalam hal ini adalah Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Yang ketiga adalah apa yang dipakai untuk melahirkan kita kembali. Yang dipakai untuk melahirkan kita kembali adalah firman Allah sebagai benih yang rohani. Kalau dalam kelahiran jasmani, maka benihnya itu adalah spermanya orang tua kita yang bersifat fana. Sementara kelahiran kembali, itu benihnya itu adalah firman Allah. Dan hal yang keempat itu adalah apa sifat dari benih itu, yaitu firman Allah. Nah, firman Allah itu punya dua sifat, yaitu firman Allah itu adalah hidup dan firman Allah itu kekal. Nah, jadi itulah empat hal yang kita sudah bahas soal masalah kelahiran kembali. Nah, setelah membahas masalah kelahiran kembali, Petrus lalu melanjutkan dengan apa yang harus orang percaya perbuat setelah mereka dilahirkan kembali. Makanya di awal ayat 1 pasal 2 itu, pasal 2 dia bilang begini, karena itu, nah, karena itu artinya ada hubungan dengan bagian sebelumnya. Kalau bagian sebelumnya adalah tentang dilahirkan kembali, lalu sekarang dilanjutkan karena itu, artinya adalah bagian ini ada hubungannya dengan masalah kelahiran kembali. Jadi ini menunjukkan ada kesinambungan di dalam pasal 2 ini dengan pembahasan tentang kelahiran kembali di akhir pasal 1. Jadi memang kelahiran kembali itu tidak ada andil kita di dalamnya. Kita tidak berbuat apa-apa supaya kita dilahirkan kembali oleh Allah. Itu murni kehendak dan tindakan Allah saja. Hanya saja ketika kita sadar bahwa kita sudah dilahirkan kembali, kita tidak boleh berpangku tangan. Kita tidak boleh berdiam diri. Ada hal-hal atau ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Di satu sisi menunjukkan tanggapan kita terhadap kelahiran kembali yang kita terima dari Allah. Tapi di sisi yang lain karena tindakan-tindakan tersebut itu mempunyai tujuan tertentu. Nah, karena itu maka hari ini saya akan bahas. Ya, pertama mari kita bahas apa yang harus dilakukan oleh orang yang telah dilahirkan kembali. Ya, nah mari kita melihat ini. Apa yang harus dilakukan? Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara harus buat apa? Kalau saya sudah dilahirkan kembali oleh Allah, saya harus buat apa?
Nah, dalam teks ini kita bisa melihat ada dua hal yang perlu dilakukan oleh orang yang dilahirkan kembali. Pertama adalah kita harus membuang segala dosa kita. Ya, kita harus buang segala dosa kita. Perhatikan ayat 1. Karena itu, karena apa? Karena kamu telah dilahirkan kembali ya oleh Allah, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Karena kamu telah dilahirkan kembali, maka buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, segala fitnah, segala dosa. Maka orang yang dilahirkan kembali itu ada tuntutannya, yaitu harus belajar untuk membuang dosa. Saudara, mengapa kita harus membuang dosa? Bukankah kita sudah dilahirkan kembali? Walaupun kita sudah dilahirkan kembali, tapi kita harus tetap membuang dosa. Kenapa? Ada beberapa alasan. Pertama adalah kelahiran baru itu bukan akhir, tapi itu awal dari hidup baru. Kita hidup baru diawali dengan kelahiran baru. Sama seperti kita hidup kan diawali dengan lahir. Maka hidup kita yang baru itu diawali dengan kelahiran baru. Maka lahir itu hanya awal dari hidup. Itu bukan akhir. Sama seperti bayi yang lahir, dia masih perlu bertumbuh, dia masih perlu dibersihkan, dia masih perlu dijaga, diberi makan dan sebagainya. Maka orang percaya yang baru lahir kembali, itu tidak memiliki, dia masih memiliki kecenderungan lama. Sifat kedagingannya masih ada, ya, yang perlu ditanggalkan. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa-dosa tertentu yang harus ditanggalkan. Walaupun dia sudah dilahirkan kembali. Karena lahir baru itu kan titik awalnya. Sekarang coba lihat Efesus pasal 4, ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Berarti dia kan sekarang sudah percaya dong. Dia sudah hidup baru. Tapi berhubung dengan hidup kamu yang dahulu, harus menanggalkan masa manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara ingat bahwa orang Kristen sejati yang sudah dilahirkan kembali pun, ya, bahkan sudah mengalami pengudusan pun harus masih mempunyai banyak dosa. Tidak ada yang meragukan bahwa Nuh itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kan? Tapi ternyata Nuh bisa jatuh di dalam dosa kemabukan. Tidak ada yang meragukan iman Abraham, bahkan dia dikenal sebagai bapak segala orang beriman. Tapi ternyata Abraham bisa jatuh di dalam dosa poligami. Tidak ada yang meragukan iman dan kerohanian Daud, tapi ternyata dia bisa jatuh dalam perzinahan, bahkan pembunuhan. Tidak ada yang meragukan iman Petrus, tapi ternyata Petrus bisa jatuh dalam penyangkalan terhadap Yesus. Jadi memang orang yang sudah dilahirkan kembali, itu pun masih banyak dosa. Termasuk saya dan saudara. Kita sudah dilahirkan kembali, tapi coba masing-masing periksa diri saja. Kan bukankah kita masih banyak dosa? Bahkan ada dosa-dosa tertentu yang kita masih terus melakukan dan sulit untuk kita buang. Jadi mengapa sampai ada perintah membuang dosa? Karena kelahiran kembali itu cuma titik awal. Yang kedua, alasan yang kedua, karena kelahiran baru itu tidak otomatis menghapus semua kebiasaan lama. Kita diselamatkan secara rohani, tapi pikiran kita, perasaan kita, kebiasaan kita masih dalam proses pengudusan, sanctification. Ada seorang teolog namanya J.I. Packer. Dia bilang begini, regenerasi itu lahir baru ya. Regenerasi adalah awal yang radikal, bukan transformasi yang instan dan lengkap. Orang yang dilahirkan kembali masih perlu berjuang melawan dosa seumur hidup. Meskipun sekarang dia memiliki kekuatan dari Roh Kudus untuk menang. Jadi kalau kita belum dilahirkan kembali, kita tak mungkin menang. Tapi kalau sudah dilahirkan kembali, kita sudah bisa menang. Tapi perjuangan itu masih tetap ada. John Calvin bilang begini, meskipun kita telah dilahirkan kembali, sisa-sisa kedagingan masih melekat pada kita.
Dan pertentangan antara daging dan roh berlangsung hingga akhir hidup. Oleh karena itu, sepanjang hidup ini kita harus berjuang untuk menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Nah, Petrus sadar hal ini, makanya dia minta kepada pembacanya, biarpun kalian sudah dilahirkan kembali, tapi kalian harus tetap menanggalkan dosa-dosa. Justru karena kamu telah dilahirkan kembali, maka kamu harus menanggalkan dosa-dosa. Tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah, dan tabiat-tabiat lama yang masih ada. Dan alasan yang ketiga, mengapa ada perintah untuk membuang dosa? Karena kelahiran baru menciptakan kerinduan untuk kekudusan. Charles Spurgeon bilang, tidak ada yang lebih alami bagi jiwa yang dilahirkan kembali selain membenci dosa dan merindukan kekudusan. Inilah bukti paling nyata dari kehidupan rohani. Jadi, justru karena mereka sudah dilahirkan kembali, makanya wajar Petrus suruh mereka buang dosa. Hanya orang yang sudah lahir baru yang mampu untuk menanggalkan dosa. Jadi perintah ini bukan bertentangan dengan status kita sebagai orang yang sudah dilahirkan, tapi justru konsisten dengan identitas baru kita. Sebagai gambaran, seorang tentara baru, itu dia telah dilantik. Dia telah dilantik dan resmi jadi tentara, kan? Tapi dia harus tetap dilatih dan diajar untuk meninggalkan kebiasaan lama dia, kebiasaan sipil, kebiasaan masyarakat biasa yang tidak cocok dengan kehidupan militer. Soal dilantik sudah, tapi belajar harus. Demikian pula orang percaya. Walaupun kita sudah jadi milik Kristus setelah kita dilahirkan kembali, tapi kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan identitas baru kita. Jadi Petrus menyuruh orang percaya untuk membuang dosa. Bukan karena mereka belum lahir baru, tapi justru karena mereka sudah lahir baru. Kelahiran baru bukan akhir dari perjuangan melawan dosa, melainkan permulaan dari hidup baru yang ditandai dengan perjuangan untuk membuang dosa. Ya, jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang sudah dilahirkan kembali adalah harus belajar untuk berjuang untuk membuang dosa-dosa. Nah, saudara, perhatikan kata buanglah itu ya. Kembali ke ayat 1. Karena itu, buanglah. Nah, saudara, di sini kata buanglah ini itu diterjemahkan dari kata Yunani apotitemi. Dan apotitemi ini secara harfiah meletakkan atau menanggalkan sesuatu dari tubuh. Membuang jauh atau menyingkirkan sesuatu yang tidak boleh ada. Kata ini seringkali dipakai dalam konteks menanggalkan pakaian secara metaforis, menunjukkan melepaskan sifat atau kebiasaan yang tidak layak. Nah, kata ini itu muncul di dalam penggunaan lain di Alkitab. Misalnya Efesus 4 ayat 22. Dibilang bahwa harus menanggalkan manusia lama. Kolose 3 ayat 8. Buanglah, kata Yunaninya sama, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Semua kata buanglah atau menanggalkan itu dari kata Yunani yang sama. Dan idenya sama, yaitu tindakan sadar membuang sesuatu yang buruk dari diri sendiri, seperti membuang pakaian kotor. Saudara, pada waktu menyoroti kata ini, buanglah, ini ada seorang penafsir namanya Alexander Nisbet. Itu dia berkata bahwa kita harus menanggalkan dosa-dosa dengan ada semacam perasaan jijik dan dengan suatu keputusan untuk tidak melakukannya lagi. Karena itu dalam ayat 1 itu ya ada kiasan menggambarkan seseorang menanggalkan pakaian yang lama, yang penuh kotor, penuh kutu, yang kalau dipakai lagi itu akan merugikan dan memalukan. Jadi kata buanglah itu menunjukkan pertobatan bukan hanya sekedar menyesal, tapi tindakan nyata. Kita harus memperlakukan dosa itu seperti pakaian kotor yang harus ditanggalkan, bukan disimpan lalu dipakai kembali. Coba saudara kalau punya baju kotor, kamomos,
Setelah itu bajunya apa? Saudara lepas bajunya? Atau kok saudara simpan saja, nanti 1 minggu kemudian pakai lagi. Belum dicuci, pakai lagi. Habis itu simpan lagi, lalu pakai lagi. Nah, banyak kita kan seperti itu. Karena itu kata buanglah ini dalam kata Yunani yang saya sebutkan tadi. Itu sama dengan melepaskan baju kotor dengan perasaan jijik dan dengan komitmen untuk tidak lagi mau memakai baju itu. Sepanjang baju itu masih kotor. Nah, perasaan kita kepada dosa itu harus begitu. Apakah ada semacam kejijikan terhadap dosa di dalam diri saudara atau tidak? Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, maka perasaan semacam itu harus ada. Dan saudara cukup menarik bahwa di dalam nasihat ini Petrus menggunakan triple segala. Triple segala maksudnya 3 kali penyebutan segala. Lihat kembali ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Segala triple segala. Mengapa Petrus mengatakan begitu? Karena dosa itu mempunyai macam-macam perwujudan. Dosa itu jamak, bukan tunggal. Dosa itu beraneka rupa. Petrus secara implisit mau mengatakan bahwa ingat ya, dosa itu ada banyak, kejahatan itu banyak bentuknya, tipu muslihat itu muncul dalam berbagai macam cara, kemunafikan itu bisa tampil dalam banyak rupa. Maka semua itu harus dikenali dan dibuang. Tidak hanya dosa-dosa yang terlihat jelas, tapi juga yang dosa-dosa yang halus, tersembunyi, itu pun juga harus ditanggalkan. Dengan mengulang kata segala sebanyak 3 kali, Petrus menekankan bahwa yang harus dibuang itu bukan hanya satu bentuk dosa, tapi segala bentuk, segala jenis, segala macam ekspresi dosa itu harus dibuang. Kita tidak boleh hanya puas kalau sudah melepaskan satu dosa, lalu kita merangkul dosa yang lain. Saya puji Tuhan, saya tidak maki-maki lagi. Tapi tipu jalan terus, iri hati jalan terus, benci jalan terus, dengki jalan terus. Puji Tuhan, saya tidak iri hati lagi. Ya, tetapi berzina jalan terus. Tetapi dosa-dosa yang lain jalan terus. Ingat, dosa itu ada banyak macam. Karena itu, jangan puas dengan menanggalkan satu dosa. Saudara, kata segala itu tadi saya bilang ya, bahwa segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan. Kenapa segala? Segala kejahatan karena kejahatan punya banyak bentuk. Segala tipu muslihat karena tipu muslihat punya banyak cara. Segala kemunafikan karena kemunafikan punya banyak rupa. Contoh, segala kejahatan itu bukan mencakup segala macam bentuk keburukan moral. Bukan hanya yang besar, tapi yang tidak menyolok pun. Segala tipu muslihat bukan hanya bohong-bohong terang-terangan, tapi juga tipu daya halus, manipulasi kecil-kecil, kepura-puraan kecil. Segala macam kemunafikan, semua munafik itu kita sudah bahas kali lalu ya. Kasih jangan munafik, jangan pakai topeng. Maka segala macam kehidupan ganda, tidak tulus, pura-pura, ya, baik di gereja, di rumah tidak baik, ya, dan lain-lain. Itu semua harus dibuang. Pertobatan sejati bukan hanya membuang satu jenis dosa yang paling kelihatan, tapi membersihkan sampai akar-akarnya semua bentuk dari kategori itu. Edmund Clooney bilang begini, pengulangan kata segala menekankan bahwa tidak ada kompromi dengan dosa. Setiap bentuk, setiap manifestasi, setiap ekspresi dari kejahatan ini harus disingkirkan tanpa kecuali. Saudara, kalau saudara harus menanggalkan pakaian kotor atau membuang pakaian kotor, apakah saudara harus pilih-pilih? Saya hanya mau membuang yang paling kotor saja, tapi yang agak kotor saudara tidak mau cuci? Kan tidak. Semua yang kotor harus dicuci. Karena itulah maka ciri dari orang yang sudah dilahirkan kembali adalah
mau dan berjuang untuk melepaskan dosa-dosa. Nah, kita semua sudah mudah-mudahan demikian, insya Allah demikian, bahwa kita telah dilahirkan kembali. Tapi kita sadar, masing-masing juga silakan koreksi dirilah, mempunyai dosa-dosa apa saja. Nah, mulailah berjuang melepaskan sampai yang samar-samar sekalipun. Yang orang lain tidak tahu, hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Yang paling halus sekalipun, berjuanglah untuk melepaskannya dengan perasaan jijik terhadap dosa itu. Ya, ini tindakan pertama. Tindakan yang kedua dari orang yang telah dilahirkan kembali adalah orang itu atau kita harus mempunyai kerinduan kepada firman. Coba saudara perhatikan ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, secara khusus perhatikan frase air susu yang rohani. Ayat 2. Perhatikan yang saya garis bawahi. Air susu yang rohani. Saudara, air susu di sini disebut air susu yang rohani. Untuk menunjukkan bahwa yang dimaksudkan di sini bukan air susu jasmani dalam kelahiran pertama, yaitu air susu ibu. Bukan. Dalam kelahiran kembali, dalam kelahiran jasmani, kita butuh air susu ibu. Tapi dalam kelahiran baru kita butuh air susu yang rohani. Nah, apa yang dimaksudkan dengan air susu rohani ini? Kata yang rohani di sini itu dalam bahasa Yunani adalah logikon. Dan logikon itu dari kata logika, dari logika itu logos. Logos itu apa? Logos itu firman. Nah, jadi kalau dikatakan air susu yang rohani, itu sama dengan air susu yang logikon. Air susu yang rohani itu artinya apa? Artinya itu firman. Karena itu maka orang yang telah dilahirkan kembali, dia harus menginginkan, harus merindukan firman. Itu cirinya. Nah, saudara perhatikan kata jadilah dan selalu ingin. Lihat kembali ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang rohani. Tetap di ayat itu. Saudara lihat ayat itu ya. Jadilah lalu selalu ingin. Tetap di ayat itu. Saudara perhatikan. Di sini kata perintahnya adalah jadilah. Padahal dalam bahasa asli kata perintah itu bukan pada jadilah, tapi pada ingin. Sehingga inginlah, bukan jadilah. Inginkanlah, bukan jadilah. Sekarang bandingkan dengan King James. King James berkata bahwa as newborn babies desire, seperti bayi yang baru lahir, inginkanlah, bukan jadilah. Kata jadi bahkan tidak ada dalam teks asli. Inginkanlah. Kata Yunaninya adalah epipoteo, yang harfiah artinya rindukanlah sungguh-sungguh, dambakanlah dengan sangat kuat, inginkanlah dengan penuh hasrat. Bahkan bisa mengandung arti kerinduan yang menyakitkan karena begitu kuat. Saudara, pernahkah saudara merasa merindukan seseorang sampai rasanya menyakitkan? Rindu sekali sampai menyakitkan. Rindu ini menyiksaku. Nah, itu karena kerinduan yang high class sampai menyakitkan. Nah, epipoteo di dalam yang diterjemahkan inginkanlah, itu maknanya seperti itu. Kalau saudara melihat penggunaan kata epipoteo itu dalam ayat yang lain, misalnya 2 Korintus 5 ayat 2, ya. Karena selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh epipoteo, rindu mengenakan tempat kediaman surgawi. Kata epipoteo diterjemahkan rindu. Dalam Filipi 1 ayat 8,
Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu. Epipoteo. Jadi kata epipoteo itu bukan hanya sekedar ingin ada yang puji Tuhan, tidak ada yang tidak apa-apa. Tidak. Inginkanlah, epipoteo, rindukanlah dengan kerinduan yang high class, kira-kira begitu. Rindukanlah dengan kerinduan yang dalam, yang emosional dan penuh kasih. Coba perhatikan kata-kata dari Ezra Sproul. Dia bilang, kata Yunani, epipoteo, menunjukkan kerinduan yang intens sehingga menyakitkan. Ini bukan sekedar keinginan ringan, tapi dahaga yang mendalam yang hanya bisa dipuaskan oleh firman Allah. Jadi kata ini bukan sekedar keinginan biasa. Kerinduan mendalam yang muncul dari kebutuhan yang nyata, kebutuhan yang mendesak. Seperti bayi yang lapar dan menangis mencari susu ibunya. Atau kerinduan batin yang tidak bisa dipuaskan oleh hal lain selain dari apa yang diinginkan. Dengan demikian, saudara, orang yang telah dilahirkan kembali oleh Allah, dia harus memiliki kerinduan yang mendalam seperti ini terhadap firman Tuhan. Kerinduan yang bersifat aktif terus-menerus mencari firman. Bukan hanya nunggu aja datang ada firman, alhamdulillah, tidak ada no problem juga. Kerinduan yang bukan kerinduan musiman. Hanya saat-saat tertentu saja rindu firman. Tidak. Dari tata bahasa aslinya, kata inginkanlah, epipoteo, itu ditulis dalam bentuk imperatif, aorist aktif namanya. Artinya, imperatif itu perintah. Perintah untuk segera memiliki kerinduan yang kuat terhadap firman. Seperti bayi yang baru lahir. Nah, kerinduan firman inilah tanda dari kelahiran kembali. Sama seperti bayi yang sehat, pasti lapar akan susu ibunya. Orang Kristen yang sehat rohaninya, pasti lapar akan firman. Thomas Menton bilang, seperti bayi yang tidak perlu diajarkan untuk lapar, tetapi secara naluriah mencari makanan, demikian juga jiwa yang dilahirkan kembali secara alamiah akan merindukan firman. Jika tidak ada kerinduan ini, kita patut mempertanyakan apakah kelahiran baru telah terjadi. Maksudnya gini, saudara punya rindu firman apa tidak? Kalau saudara tidak ada kerinduan untuk mengerti firman sama sekali, mungkin kita harus bertanya, benarkah saudara telah dilahirkan kembali? Nah, sekarang masing-masing pikir, apakah di dalam diri saudaranya ada rindu yang begitu hebat kepada firman atau tidak? Harus ada. Dan satu hal yang mungkin perlu ditambahkan di sini adalah air susu rohani atau firman Tuhan yang dirindukan itu harus air susu murni. Perhatikan ayat 2. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Jadi bukan hanya rohani, tapi murni. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai murni ini adalah adolon. Ya, coba lihat teks Yunaninya, kata adolon. Kata adolon ini itu berasal dari dua kata, yaitu dolos, artinya tipu daya atau penipuan, lalu dikasih awalan A itu bentuk penyangkalan seperti agama. A itu agama, itu artinya tidak kacau. Amoral itu artinya tidak bermoral. Nah, ini adolos, adolon, penyangkalan. Maka A itu artinya tidak. Nah, kalau dolos itu tipu daya atau penipuan, adolos, adolon artinya tidak dengan tipu daya. Maka maksudnya adolon ini adalah tidak mengandung penipuan, tidak mengandung campuran karena kecurangan, tapi sebaliknya harus murni, tulus, asli, tidak palsu, tanpa kepalsuan. Nah, dengan demikian, susu rohani yaitu firman Tuhan tuh yang dirindukan itu harus firman Tuhan yang murni, tidak dicampur dengan kesalahan, apalagi kesesatan, tidak diubah-ubah, tidak dikotori oleh manipulasi dan ajaran-ajaran palsu.
Saudara, adalah menarik bahwa kata adolon ini itu merupakan kebalikan dari kata dolos, tipu muslihat, yang justru disebutkan di dalam ayat 1. Sekarang coba kembali lihat 1 Petrus 2 ayat 1-2 ini ya. Saudara lihat kata tipu muslihat itu dari kata dolos. Tapi air susu yang murni di bawah itu dari adolon. Adolon itu, dolon itu dari dolos. Jadi yang satu dolos, yang satu adolos. Kamu harus membuang dolos. Lalu rindukanlah firman Tuhan yang tidak mengandung dolos. Jadi sepertinya Petrus sedang membuat permainan kata di sini, ya, membuat kontras antara membuang tipu muslihat dolos dan merindukan firman yang tanpa tipu daya adolon. Nah, maka firman yang dirindukan itu harus firman yang begitu, yang murni. Ini perlu ditekankan. Ada banyak orang, ada banyak pengkhotbah memberitakan firman Tuhan, tapi tidak lagi firman yang murni. Mereka mungkin kasih susu, tapi susunya sudah dicampur air. Susu sedikit saja campur air 1 ember. Ya, susu 2 tetes, tapi airnya itu 1 bokor. Artinya, kandungan susunya sangat sedikit itu. Airnya yang diperbanyak. Sehingga kemurnian susu itu menjadi sangat minim. Contohnya apa? Contohnya kalau saudara dengar orang berkhotbah yang isinya hanya lelucon-lelucon saja, hanya segala macam cerita-cerita yang tidak ada ujung pohon, tapi bahas teks firman Tuhan, dia bahas tidak. Hanya baca ayatnya saja, setelah itu omong sudah kemana-mana, tambah kesaksian, tambah lelucon, tambah segala macam hal yang akhirnya bikin orang ketawa banyak. Tapi sebenarnya kalau diurai sungguhnya, leluconnya berapa persen, cerita pengalaman berapa persen, lalu susu murni firman Tuhannya itu berapa persen. Nah, inilah jadi soal. Kalau kamu dilahirkan kembali, kamu pasti merindukan air susu, tapi air susu yang murni, air susu rohani yang murni. Tapi kalau kamu lebih suka hanya ya air susu cukup 2 tetes, yang penting ditambah dengan apa namanya, campur air air 1 bak, maka mungkin saudara bukan orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita tidak anti dengan ya ada cerita lucu kah atau ilustrasi kah, kesaksian. Itu perlu, penting, meneguhkan firman yang diberitakan. Tapi kalau sampai khotbah didominasi oleh semua yang seperti itu, maka air susu itu sudah tidak lagi murni. Sama seperti bayi tidak boleh diberi susu basi, susu tercemar, susu campuran. Maka jiwa yang baru dilahirkan kembali membutuhkan firman yang murni, bukan campuran antara kebenaran dengan kepalsuan, bukan campuran antara suara Allah dengan suara manusia, bukan campuran antara firman Allah dengan motivasi-motivasi. Makanya banyak pengkhotbah sekarang bukan menjadi ekspositor Alkitab, hanya menjadi motivator-motivator rohani. Maka kalau pengkhotbahnya harus begitu, maka jemaat juga yang mendengar firman harus mencari yang ini. Jangan hanya suka leluconnya saja. Sampai di rumah orang tanya, khotbah apa? Wih, pokoknya tidak tahu, tapi yang penting terlalu lucu. Ya, yang diingat lucunya. Kalau para pengkhotbah atau pemberita firman Tuhan dituntut menyampaikan firman Tuhan yang murni, di sisi lain jemaat harus mau mencari firman Tuhan yang murni. Kalau saudara mau mendengar firman Tuhan, cari sungguh-sungguh yang beritakan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar hiburan kepada saudara. Ya. Ingat bahwa kerinduan kepada firman yang murni itu menunjukkan saudara benar-benar telah dilahirkan kembali. Nah, lalu ayat 3, Petrus sambung. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan. Frase mengecap di sini itu menunjukkan pengalaman pribadi yang nyata, bukan sekedar pengetahuan di kepala. Sama seperti orang yang pernah mencicipi makanan lezat, ingin menikmatinya lagi. Begitulah orang percaya yang telah mengalami kasih Tuhan,
yang pernah mengalami firman Tuhan dapat sedikit merindukan firman Tuhan lebih lagi. Dan dia rindu terus-menerus kepada firman. Tadi pagi saya khotbah di Jakarta. Ya. Tema yang diberikan kepada saya itu unik. Cinta gila terhadap firman Tuhan. Cinta gila. Waktu saya dapat tema begitu, saya suruh tanya dulu. Tanya, ini gila yang dimaksudkan ini gila positif atau gila negatif? Mereka bilang gila positif. Lalu saya bilang, ya. Begitu. Waktu saya pendahuluan khotbah, saya bilang begini, ada gila yang positif. Ini bukan gila karena hilang ingatan, tapi gila karena cinta. Di mana orang yang sedang jatuh cinta itu bisa melakukan hal-hal yang dianggap gila oleh orang yang tidak sedang jatuh cinta. Ya. Biarpun Madonna cantik, Marilyn Monroe juga cantik, tetapi bagiku lebih cantiknya ku jual baju celana, semuanya demi Nyai. Aku rela korban nyawa demi Nyai. Kayak gila ya. Tapi kalau kita tidak sedang jatuh cinta, kita nggak gila. Tapi bagi orang yang jatuh cinta itu wajar. Nah, karena itulah kalau kita memang mencintai firman Tuhan, ada orang-orang yang cinta gila terhadap firman Tuhan, seperti Daud, seperti Yeremia, seperti Esra, seperti Paulus. Itu contoh-contoh orang yang cinta gila kepada firman Tuhan. Nah, lalu saya bilang, kalau begitu saudara mau cinta gila kepada firman, saudara tidak akan cinta gila kepada firman kalau saudara tidak cinta kepada pemilik firman, ya. Karena yang kita cintai itu sebenarnya bukan kata-katanya, tapi orangnya. Sekarang, coba saudara bandingkan, atau saya kasih gambaran. Misalnya saya dapatkan WA, bunyinya sama. WA pertama katakanlah datang dari si A. Si A berkata, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lalu orang si B juga mengirimkan WA bunyinya sama. Aku sayang kamu, aku rindu kamu. Lalu saya ternyata senang sekali dengan WA-nya si A. Saya lalu screenshot, simpan baik-baik. Tapi yang si B ini menjengkelkan, saya langsung delete, blokir dia. Apa ada masalah pada kalimatnya? Tidak, karena kalimatnya sama. Aku sayang kamu, aku rindu kamu. Terus masalahnya di mana? Karena saya juga sayang si A, maka saya senang. Tapi saya jengkel si B. Makanya saya, waktu dia bilang begitu, saya jengkel. Berarti respon saya terhadap WA itu tidak murni terhadap WA. Tapi respon saya terhadap si A, respon saya terhadap WA itu tergantung dari siapa yang mengirim. Kalau orang yang saya senangi, saya senang. Orang yang saya cinta WA-nya. Tapi kalau orang yang tidak saya cintai, saya blokir dia. Jadi, kalau kamu cinta seseorang, WA-nya kamu cintai. Kamu jengkel seseorang, WA-nya kamu jengkel. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu pasti cinta firman-Nya. Tapi kalau kamu nggak suka firman, mungkin kamu nggak suka Tuhan. Ya, maka pikirkan sungguh-sungguh. Ya, karena itu orang yang dilahirkan kembali, ya rindu firman. Tapi bukan firman sembarang firman saja. Tapi firman air susu yang murni. Nah, itu dua sikap ya. Sekarang hal kedua yang saya bahas. Tujuan dari tindakan-tindakan itu. Tindakan itu apa? Tindakan membuang dosa dan rindu firman. Tujuannya apa sebenarnya? Petrus waktu mengatakan ini, dia coba lihat ayat 1 dan 2. Ayat 1 dia buka dengan karena itu, lalu ayat kedua supaya. Karena itu menunjukkan bahwa dua tindakan itu ada hubungan dengan belakang, yaitu dilahirkan kembali. Tapi supaya itu menunjuk pada depan. Jadi ada alasannya, kelahiran kembali menjadi alasan bagi tindakan membuang dosa dan rindu firman. Tapi ada supayanya, itu menunjuk pada tujuan. Artinya, benci dosa dan rindu firman itu ada tujuannya. Tujuannya apa?
ayat 2. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi saudara, tujuannya untuk bertumbuh. Tujuannya untuk beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan di sini bukan karena berarti saya harus buang dosa supaya saya selamat, rindu firman supaya saya selamat. Bukan. Bukan keselamatan seperti itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Keselamatan itu ada 3 tahap. Keselamatan awal namanya justification. Keselamatan kedua itu menuju pada proses pertumbuhan rohani, sanctification. Dan keselamatan ketiga itu menunjukkan keselamatan yang telah disempurnakan, glorification. Nah, kita sebagai orang percaya sudah diselamatkan karena iman kita pada Kristus, itu justification. Tapi kita tetap dipanggil untuk bertumbuh secara progresif sampai final. Maka di sini kita bukan dalam pengertian kita melakukan itu supaya kita selamat, tapi melakukan itu supaya kita bertumbuh di dalam keselamatan kita. Coba saudara lihat kata-kata Donald Carson. Keselamatan dalam perjanjian baru memiliki 3 aspek. Justifikasi itu sudah terjadi. Sanctifikasi itu sedang berlangsung. Dan glorifikasi itu akan datang. Di sini Petrus bicara tentang aspek progresif keselamatan. Pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Dengan demikian, bagi Petrus, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, yaitu buang dosa dan rindu firman, itu punya tujuan. Tujuannya supaya kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam keselamatan kita. Itu maksudnya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail. Pertama, soal membuang dosa. Nah, walaupun kita telah dilahirkan kembali, tapi kalau kita tidak buang dosa, tidak lepaskan dosa, kita tidak bisa bertumbuh. Dosa-dosa itu menjadi penghambat pertumbuhan rohani, saudara. Dosa itu semacam kotoran yang mengkontaminasi tanah hati saudara. Selama dosa-dosa seperti kejahatan, kemunafikan, kedengkian, fitnah masih tinggal, maka tidak ada ruang bersih di dalam hati saudara untuk pertumbuhan rohani. Jerry Bright bilang begini, dosa adalah seperti gulma dalam taman. Ya. Jika tidak dicabut, gulma akan menyerap nutrisi yang seharusnya digunakan tanaman yang baik untuk bertumbuh. Demikian juga dosa menghalangi pertumbuhan rohani dengan menyerap energi spiritual kita. Membuang dosa berarti membersihkan ruang batin agar hidup baru itu bisa berkembang dengan sehat. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Selama dosa dipelihara, Roh Kudus di dalam diri kita itu menjadi berduka. Roh Kudus sekali diberikan pada kita, Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara. Biarpun saudara berdosa, Roh Kudus tidak akan meninggalkan. Tapi Roh Kudus berduka. Lihat Efesus 4 ayat 30-31. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Kenapa Roh Kudus bisa didukakan? Karena kita banyak dosa. Makanya ayat 31 bilang, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula dengan segala kejahatan. Berarti segala macam dosa itu akan menyebabkan Roh Kudus itu berduka. Nah, kalau Roh Kudus berduka, bagaimana Roh Kudus bisa mengerjakan pertumbuhan rohani di dalam diri saudara? Karena itu dengan menanggalkan dosa, kita memberi ruang bagi Roh Kudus memperbaharui pikiran, membentuk karakter, memimpin kita dalam pertumbuhan rohani. Artinya pertumbuhan rohani dimulai saat kita membersihkan hati dari dosa yang mengekang kita. Jadi tujuan buang dosa supaya kamu bisa bertumbuh. Yang kedua, soal merindukan firman. Rindu firman itu jelas mempengaruhi pertumbuhan rohani. Dan ini dinyatakan secara jelas di ayat yang kedua itu ya. Inginkanlah air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara, jadi pertumbuhan rohani itu sarananya apa? Sarananya firman. Yang jadi sarana pertumbuhan rohani itu bukan praise and worship. Yang jadi sarana pertumbuhan rohani itu bukan musik.
Yang jadi sarana pertumbuhan rohani itu bukan liturgi, bukan gedung gereja yang mewah, dan lain-lain, tapi firman Tuhan. Bukan berarti praise and worship, musik, liturgi, lain-lain tidak penting. Penting, tapi sarana pertumbuhan rohani yang sesungguhnya itu adalah firman Tuhan. Makanya kalau praise and worship itu saudara sungguh-sungguh, cilakalah kalau waktu praise and worship nyanyi sungguh-sungguh, waktu dengar firman Tuhan nggak sungguh-sungguh. Menyanyinya panjang sekali, sampai 45 menit, dengar firman Tuhan 15 menit, menyanyi semangat, dengar firman Tuhan ngantuk. Padahal sarana pertumbuhan rohani itu adalah firman, bukan yang lain-lain. Musik boleh bagus, ya. Permainan drum, keyboard, saxophone, gitar, boleh pakar. Kita bersyukur karena itu bisa menunjang ibadah kita. Tapi firman Tuhan itu harus lebih diutamakan. Karena yang bikin bertumbuh rohani itu adalah firman. Ya, Martin Lloyd Jones itu bilang begini, firman Allah adalah satu-satunya makanan yang dapat memberi nutrisi kepada jiwa. Musik, liturgi, dan semua elemen ibadah yang lain mungkin menginspirasi. Tapi hanya firman yang memberi makanan substansial bagi pertumbuhan rohani. Karena itu, firman Tuhan harus lebih ditekankan daripada segala macam unsur ibadah yang lain. Ya, tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa firman Tuhan itu yang harus dirindukan adalah firman Tuhan yang murni. Maka di sini dapat dikatakan bahwa hanya firman Tuhan yang murnilah yang dapat membawa pada pertumbuhan rohani. Lelucon dalam khotbah itu menyegarkan. Cerita-cerita, kesaksian-kesaksian itu menyegarkan. Tapi pertumbuhan rohani tidak datang dari sana. Pertumbuhan rohani datang dari firman. Karena itu saudara harus punya kerinduan yang dalam, mengisi diri saudara dengan firman Tuhan yang murni. Dan satu hal yang perlu ditekankan di sini, dua hal ini, buang dosa dan cinta firman, rindu firman, itu mempunyai kaitan yang sangat erat. Karena itu Petrus mula-mula suruh pembacanya buang dosa, habis itu jangan berhenti, tapi harus rindu firman, air susu yang rohani. Kedua hal ini adalah dua sisi dari satu proses pertumbuhan rohani. Membuang dosa itu adalah aspek negatif. Menanggalkan hal-hal lama, bersihkan hati dari kotoran moral dan spiritual. Lalu rindu firman itu aspek positifnya. Mengisi diri dengan kebenaran, dengan nutrisi rohani, kekuatan ilahi untuk bertumbuh. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu hilang, maka proses pertumbuhan terganggu, bahkan berhenti total. Perlu juga diketahui, dosa yang dipelihara itu akan mematikan selera rohani terhadap firman. Dosa itu semacam racun di dalam tubuh, merusak nafsu makan, membuat tubuh lemas dan kehilangan keinginan untuk memakan makanan yang sehat. Begitu juga dosa akan menghilangkan gairah rohani kita. Coba saja, saudara yang hidup dalam dosa, makin lama kan, kalau dosa itu makin dipelihara, kan lama-lama rasa cinta kepada firman Tuhan itu menghilang kan? Karena dosa itu mematikan rasa lapar terhadap kebenaran. Dan orang yang hidup dalam dosa cenderung tidak tertarik pada firman, cenderung menghindari firman, cenderung bosan saat membaca firman, cenderung menolak teguran firman. Karena itu Petrus memulai dengan nasihat, buang segala macam dosa, supaya hati itu siap untuk rindu dan menerima firman. Sebaliknya tanpa firman Tuhan, kita tidak punya kekuatan untuk membuang dosa. Firman itu bukan hanya informasi, tapi energi rohani yang bikin kita sadar akan dosa, memberikan kuasa untuk menang atas pencobaan, menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Tanpa firman kita tidak punya alat untuk membedakan antara dosa dan kebenaran. Kita kira dosa itu juga benar, dan kita tidak punya kekuatan untuk hidup kudus. Dengan demikian, ada ketergantungan satu sama lain antara buang dosa dan rindu firman. Kalau saudara lihat tabel ini, ya, jika dosa dipelihara, akibatnya apa? Kerinduan terhadap firman akan padam.
Jika firman diabaikan, maka dosa tidak bisa dibereskan. Saya kasih analoginya begini. Ada ember kotor dan air bersih, ya. Ada ember yang penuh dengan air kotor. Air berlumpur dan segala macam sampah ada di dalam ember itu. Langkah pertama, saudara harus buang air kotornya. Itu sama dengan buang dosa. Langkah kedua apa? Isi dengan air bersih. Dan air bersih itu firman. Kalau saudara tidak buang air kotornya, maka air bersih dituangkan akan terkontaminasi. Tapi jika air kotornya dibuang tapi tidak diisi dengan air yang bersih, maka ember tetap kering dan kosong dan kotoran bisa datang kembali. Maka harus dilakukan dua-duanya. Buang air kotornya, lalu ganti dengan air bersih. Buang dosanya, tapi isi diri dengan firman. Ya, jangan dosa tetap dipelihara, tapi firman masuk terus. Itu terkontaminasi. Atau kebalikannya, yaitu bahwa firmannya kita sambil berdosa, kita isi diri dengan firman. Tapi waktu kita belajar firman, tapi kita tetap berdosa. Nggak bisa. Dua-dua harus dilakukan bersama-sama. Demikianlah hidup rohani itu seperti ember. Kita harus aktif membuang dosa dan segeralah isi dengan firman supaya bisa sehat. Tanpa kedua hal ini, di satu sisi ada tanda tanya besar bagi kelahiran kembali kita, dan di sisi yang lain kita tidak mungkin mengalami pertumbuhan rohani dalam keselamatan. Karena itu marilah sebagai orang yang telah dilahirkan kembali, yang rindu untuk pertumbuhan rohani. 1. Buang dosa. 2. Rajin isi diri dengan firman, dan ingat, harus firman yang murni. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.